أجمعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya serta rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali menyambung kaji. Nampaknya kita tidak ada libur ya. Alhamdulillah. Termasuk rangkaian amal untuk menegakkan zikrullah di hari-hari yang mulia ini. Hari ini adalah hari terakhir ayyamut tasyriq dan semoga Allah SWT menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, serta mengabulkan doa, permintaan dan harapan kita. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita jalan-jalan kebaikan semuanya dan mengingatkan kita dari jalan-jalan keburukan seluruhnya, sehingga teranglah jalan kita, tidak ada yang perlu diragukan dan tetaplah di atas jalan keselamatan. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, menyambung pelajaran kita membaca kitab Wasiyatu Al-Imam Al-Baji alaihi rahmatullah. Setelah beliau menasihati kedua anaknya untuk tetap belajar menuntut ilmu, dan beliau berbicara panjang lebar tentang masalah ilmu sebelum ini sampai yang terakhir kemarin beliau membicarakan atau mengingatkan keduanya jangan sampai membaca kitab-kitab ilmu al-kalam, ilmu mantik dan kalam, kecuali kalau seandainya kalian berdua sudah punya kekuatan ilmu yang bisa membedakan dan untuk bisa menunjukkan kelemahan ilmu-ilmu itu. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi punca penyimpangan di akidah, penyimpangan ibadah. Dan itu memang terbukti. Tidaklah ada aliran-aliran dalam Islam kecuali karena memang sangat besar pengaruh ilmu mantik dan ilmu kalam terhadapnya. Oleh sebab itu maka Imam Al-Baji mengingatkan kedua anaknya, karena dia adalah ahlinya. Beliau di kalangan al-mutakallimin, Al-Baji adalah ahli ilmu
ilmu kalam, sehingga ada yang mengklaim dia adalah al-munal mutakallim dan bukan orang sembarangan. Tetapi dia justru mengingatkan anaknya jangan sampai membacanya sampai dia sudah punya ilmu seperti dia. Tapi kalau bagi pemula maka dilarang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Setelah itu beliau mengatakan, dan tentu kita sudah masih ingat, dia mengingatkan ilmu yang paling utama adalah ilmu asy-syariah, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang melahirkan amal, ilmu yang melahirkan hasil kerja nyata, bukan hanya teori dan retorika. Karena teori dan retorika tidak akan menambah kecuali dosa. Tapi adalah amal nyata lah yang akan memberikan pahala. Qala rahimahullah ta'ala wa 'alaikuma bil amri bil ma'ruf wa kuna min ahli. Setelah kita berilmu dan mengamalkannya, dan orang yang berhasil mengamalkan ilmu akan merasakan faedah dan hikmahnya. Dan salah satu berkahnya ilmu agama ini, ilmu syariah ini, orang yang mengamalkannya mesti nak memberikannya pada orang lain. Tanda berkahnya ilmu syariat ini, orang yang mengamalkannya dengan benar mesti nak menebarkan pada orang lain. Karena memang ilmu ini mengajarkan pada kita bahwa ilmu ini semakin disebarluaskan, semakin besar manfaatnya bagi orang yang menyebarnya. Ya bang ya, waktu tunjukkan orang buat baik, lalu dia buat, kita dapat pahala. Dia yang bekerja, kita dapat pahalanya. Maka tentu kalau udah dapat, jangan ditahan aja, kasih lagi sama yang lain, supaya kita dapat berantai MLM ya, multi level marketingnya. Ini ML yang halal, ini yang halal, tidak ada riba di dalamnya. Sebab yang memberi bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau MLM itu bukan dari dana kita, sebenarnya murni dana perusahaan, bukan dana yang dikumpul dari nasabah, halal aja dia. Cuma masalahnya kan dana orang lain yang diberikan sama kita, kemudian ditekan para konsumen untuk bayar lebih untuk memberikan royalti untuk kita. Itu yang masalahnya, tidak datang masalah di MLM. Tapi kalau seandainya sempat pemilik modal semuanya yang nanggung itu semua, ambil aja. Karena betul-betul prestasi. Ini MLM yang halal ini. Allah yang berikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, di saat itu kita akan otomatis menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebab ketika kita melihat kemungkaran, lahir rasa benci pada kemungkaran, jijik kita menengoknya, maka kita pun akan membuat orang lain tidak menyenanginya pula, mengingkarinya. Maka kata beliau, wa alaikuma bil amri bil ma'rufi wa kuna min ahlihi wanhaya 'anil munkari wajtaniba fi'lahu. Hendaklah kalian berdua, alaikuma yakni yajibu alaikuma, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita mengajak orang lain memerintahkan yang ma'ruf, tentu yang pertama kita yang diperintahkan diri kita. Ya, kita nak ngajak orang sholat, kita nak sholat. Ya kan banyak lah. Kalian sholat semuanya, tabang pun nak sholat. Nah, ada ni soalannya kan. Anak-anak disuruh ngaji, kita tidak ngaji. Apa nak ngaji ya? Untuk jipaji ngaji yang kadang nak ngaji juga ni. Ngaji tahu gitu lah kan. Ya, kan tu jipaji ngaji, kadang jangan ngaji je lah. Jadi
baru kita, na'am kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pertama sekali adalah memerintahkan diri kita untuk berbuat yang ma'ruf. Dan berapa banyak kaum muslimin, para ulama kita khususnya di kalangan as-salaf, mereka sering mengatakan kunna nata'allamu min hadihi wa adabihi qabla qawlihi. Berapa banyak guru-guru mereka kami belajar dari adabnya, dari cara pembawaannya, lebih banyak daripada belajar dari ucapan retorikanya. Makanya kalau orang dulu kalau mengaji itu tidak perlu banyak retorika. Tidak perlu banyak retorika. Banyak. Ya, kalau sampai Imam Ahmad undang cerita Tabligh Akbar sih tidak lewat nengok orang. Hah? Cerita hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-A'mash. Itu nyalang 5 sanad tolak tuan-tuannya. Kan ya? Hah? Dia jadi semua dia masuknya. Bezo nanti ngaji dengan si Abdul Muhsin Abbad yang sanad juga, yang semalam bisa sampai 5 bab, sampai 10 bab gitu semalam. Itu duduklah di majlis syekh yang lain seperti Syekh Atiyah Salim misalnya. Sebab kadang 5 malam tak selesai. Nah, jadi panjang banyak pembahasan ini dari segi lugah, sastra, dari segi adab dan sebagainya. Tapi kalau yang ilmu enggak banyak retorika. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah hadatsana Al-Haris bin Miskin. Haris bin Miskin pula nama kan. Wala hadatsana Abdullah bin Wahab qala hadatsana sampai akhirnya. Itu apa? Kenapa mereka tidak memerlukan retorika? Kenapa? Karena mereka menikmati itu ilmu. Menikmati ilmu. Nya kan nasin ulama itu kan lita loh. Kan ya? Kan nasin ulama adalah lita. Tapi kalau lamwa matinya buik lama ada nyerengnya. Nyamuk. Atau lakanyang. Kan ya, lama makan tu kan jalan konyangnya kan. Lakanyang lama je makan lah, lama makan. Tetapi orang-orang yang menikmati, mereka tidak pernah merasa kenyang dengan itu. Makanya ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bicara tentang Quran, "Law sadaqat aw law tahurat qulubuna ma syabi'at min kitabillah." Andainya hati kita ini benar-benar bersih, dia tak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah menikmati itu sebagai satu kebutuhan pokok. Nah, berilmu yang pertama mesti berilmu tentang apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, memastikan itu ma'ruf. Memastikan itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Makanya dimulai oleh beliau dengan ilmu dulu. Sebab kalau tidak berilmu lalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, datang mungkar yang lebih nanti. Jelas ya? Datang kemungkaran yang lebih lagi. Nah, itu banyak. Ya, orang dapat satu bab ilmu lalu lupa bab yang setelahnya ada yang menetralisir. Jadi bab nanti bacanya bab jihad semuanya, tapi tidak ada bab as-silm, bab berdamai, bab sulh tidak dibacanya. Akhirnya nak berperang je kau je, uang tak ada perangnya nak perang je. Jadi ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak hal-hal yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Ya seperti yang mungkin pernah ada ceritakan di sini, ada 10 orang pekerja Korea di Arab Saudi. Dia bekerja bukan pekerja kasar tapi pekerja teknis yang profesional. Tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam, bawa ke masjid doang untuk disahadatkan. Nah, tiba-tiba ada anak muda yang bersemangat menggebu-gebu. Ya semangat tapi kurang
ilmu. Nampak mata-mata sipit tu dia kan? Orang Korea sipit ya? Iya. Tapi nyawa ancak jantan pada tino kayaknya ni ya. Allah musta'an. Iya Jo. Mana kau Korea aja nak? Dah sampai bo? Nah. Allah. Masya Allah. Dia kaum muslimin. Tengok dia banyak ikut lah masuk Islam kah? Itulah kan Islam ni kini. Tahu lah sunatnya. Enggak sangit lo, tidak penuh amai. Tuh tengok sangit tu gimana kayaknya. Tuh mereka tu bilang apa sunat dengannya. Anak tukang penterjemahan tak lepas ni terjemahan bahasa halus masuk kasu je. Hanya apa sunat dia bakainya nya. Nang bakai tu dak jadi kalau. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi yang harus itu dulu masuk dulu, jangan yang itu. Jadi ada kadang-kadang semangat tadi yang ini haram orang kafir masuk masjidnya kan itu. Orang kafir haram masuk masjid. Akhirnya orang Islam dah masuk masjid. Ini tidak tentu dia. Masa Nabi SAW sering mengikat tawanan di dalam masjid wa musyrik supaya apa? Supaya mereka mendengarkan Al-Quranul Karim, supaya mereka melihat orang-orang Islam bagaimana berinteraksi. Nah, tapi karena kekurangan ilmu tadi akhirnya tidak jadi orang masuk Islam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mesti berilmu tentang al-ma'ruf, kemudian mesti diamalkan. Dah setelah itu baru kita mengajak pada orang lain. Sebab mengajak saja dan tidak mengerjakan padahal itu sanggup kita lakukan, maka akan menyebabkan kita disiksa nanti. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar laknatnya, ya, sangat besar laknat Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu dia tidak mengerjakannya. Tapi tentu saja tidak dikerjakannya bukan karena tidak sanggup. Dia sanggup tapi tidak mengerjakannya. Dia sanggup tapi tidak mengerjakannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian wanhaya 'anil munkar wajtaniba fi'lahu. Dan jauhilah kemungkaran dan cegahlah kemungkaran dan jauhilah mengerjakannya. Jadi mencegah, dan kita sendiri juga harus mencegah diri kita sendiri. Karena qu anfusakum wa ahli walikum nara. Nah, kita yang harus mencegah diri dulu, lepas itu baru mencegah orang lain. Dan sekali lagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, karena ini adalah pekerjaan berat yang merupakan pekerjaan para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasulnya nengok kemungkaran, tidak boleh diam, wajib mengingkari. Kalau awak nengok kemungkaran, kan boleh bonci tang jauh je bang ya. Tak tolak bonci tang jauh. Kalau nabi boleh ya? Boleh ya? Tak entak? Tidak, nabi tak boleh diam. Itu makanya tidak bisa jadi nabi dah. Kan ya? Tidak bisa jadi nabi dah. Apa sebab? Ya, karena kita kadang-kadang membenci pun kadang tidak. Allah musta'an. Apa sebabnya nabi tak boleh diam? Menengok kemungkaran. Apa sebabnya nabi tak boleh diam bila melihat kemungkaran? Karena diamnya nabi dianggap syar'i, dianggap tasyri'. Karena di antara hadis beliau adalah hadis takriri. Hadis takriri. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahawa semua yang dilakukan oleh sahabat di masa beliau hidup, catat dia, semasa hidup, lama tidaklah. Ya, semasa beliau hidup
wajib diketahui oleh Nabi. Wajib diketahui oleh Nabi. Bisa beliau saksikan sendiri karena dilakukan di depannya, atau sahabat yang mengabarkan kepada mereka, mengabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau turun Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan. Tidak ada boleh satu pun amalan yang dilakukan oleh sahabat yang tersembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, makanya ijma'nya sahabat dan apapun yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi dianggap sesuatu yang sunnah. Karena Nabi mesti mengetahuinya. Nah, bisa Haji, kalau enggak nampak bisa tentu awak. Enggak ada kan? Yang dapat wahyu kan cik nabinya. Nah, maka oleh sebab itu enggak ada tambahan syariat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditinggal dia bang du nawa. Bang du nawa. Sudah itu enggak ditibu dia dah. Nya nawa sadianya. Maka wajib pula kita, mesti pula kita tinggalkan, sebab sengaja dia meninggalkannya. Tentu saja yang berkaitan dengan hukum syariat, amalan-amalan kita. Tapi kalau ndak makan nasi, ndak diharamkan dia, mesti ndak makan nasi? Ndak. Sebab apa? Karena dia tidak mengharamkannya. Jelas karena ini bab-babnya duniawi. Jelas ya? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka untuk mencegah kemungkaran itu mesti yang pertama berilmu tentang itu adalah benar-benar mungkar. Yang kedua, seseorang itu mesti meninggalkan kemungkaran itu. Sebab kalau dia masih mengerjakannya lalu menegah orang lain melakukannya, justru akan semakin memperparah. Jadi barang cemoohan semua orang, lama dia hajinya, uang ditaganginya, lalu joh. Sama je datuk-datuk setu dunya. Manjik jambu hijau-hijau bukan mata-mata mo. Atau manjik wangi. Tuan kalian nya. Masih muda lah kalian ambil. Tuang ciangnya. Tuang ciangnya. Ini sudah tagang dah sudah itu. Minta tuang ciang. Antum kan takut je wajib sudah itu lah. Enggak lah. Nah, sendatur dia aja bang. Nah, walaupun masih muda. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yaitu seseorang mesti memerintahkan dirinya dulu untuk itu. Sebab nanti di akhirat kalau tidak itu dilakukan, maka Allah akan hukum nanti di akhirat seorang itu seperti keluar ususnya lalu berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai yang dulu untuk menggiling padi atau menggiling tabu, menggiling gandum, seperti itu dia putar-putar karena ususnya terburai. Lalu orang dia ahli neraka berkumpul. Apa jauh? Apa jauh Ustaz? Bukankah antum yang dulu menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami dari kemungkaran? Apa jadi ikut azab? Lalu dia katakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhakum anil munkari fa'ati. Dulu saya semasa di dunia memang saya yang menyuruh kalian buat ma'ruf, tapi saya tidak kenal ma'ruf. Dan saya pula yang mencegah kalian berbuat kemungkaran, tapi saya bergelimang dengan kemungkaran. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka syaratnya adalah seseorang mesti meninggalkannya pulang. Karena kalau tidak begitu berkesan dakwahnya tadi. Makanya Nabi SAW ketika mencegah kita berbuat mungkar, beliau adalah yang pertama meninggalkannya. Makanya kalau beliau melarang kita khianat, beliau memang tak mau berkhianat. Kalau dilarangnya kita dusta, Nabi pantang berdusta. Kalau Nabi menyuruh kita memaafkan, beliaulah yang pertama suka
memaafkan. Beliau melarang kita untuk tamak. Beliau memang tak pernah tamak. Dan seterusnya. Beliau juga yang melarang kita mempersulit urusan. Ya, dan beliau pula yang memang urusan selalu dengannya mudah. Tak ada payah adanya orang. Poca pinggan madu dek madu. Tu, kalau awak kan apa terjadi kat rumah? Bakabek sudah tu, tak senang aja nya. Ambil pinggan poca tu, diganti dengan pinggan non mawacang. Selesai. Tu maluan ke sahabat yang lain. Sabik amak kalian sedang cemburu. Kan bini kalian kan cendai tujuannya. Iya kan bini kalian kok cemburu kan? Cendai tujuannya. Nah, tak perlu banyak-banyak sumpah serapah Nabi alaihissalam. Demikian pula kalau makan misalnya. Kalau makan setuju dimakannya, kalau tidak ditinggalkan. Tak kan perlu sakit-sakit hati buah nurah. Bapa jaganya. Nah, tak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau dia tidak suka, dia tinggalkan sehingga tidak ada yang terluka. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika mencegah kemungkaran itu ada 4 maratib yang harus diperhatikan. Yang pertama, bila kemungkaran itu dicegah, langsung hilang. Langsung hilang. Artinya dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita, dan kita pastikan kalau kita larang, kemungkaran itu akan hilang. Maka waktu itu wajib kita cegah. Tak boleh dilambatkan. Tak boleh dilambatkan. Karena kita tahu langsung bisa dihilangkan tanpa ada kemungkaran yang lain. Yang kedua, kalau dicegah kemungkaran itu akan lahir kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Oleh sebab itu, kalau kondisinya seperti itu, maka jangan dicegah. Jangan dilakukan. Ya, mungkin ada korelasi dengan nasihat beliau kepada kedua anaknya untuk taat kepada waliul amri. Ya, waliul amri, dan jangan maksiat kepadanya. Jangan melawan kepadanya. Apa sebab? Karena melawan kepada waliul amri itu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Jelas kaum muslimin? Sekarang misalnya marak judi di tempat kita, lalu tidak dicegah oleh waliul amri. Gara-gara itu lalu kita memberontak kepadanya. Tidak judi kan ada pembunuhan yang akan lahir. Kan mengalu senjata oleh. Kalau senjata kalau pantang masuk, kalau tidak, pantang masuk kalau tidak. Kalau tidak makan apa, tidak makan apa, tidak dapat kan itu kaji pak. Pantang masuk sawung sebelum itu. Maka mana yang lebih berat mudaratnya? Membunuh orang sesama muslim atau membunuh orang? Bahkan orang kafir sekalipun yang dalam kondisi tidak harbi misalnya, mana yang lebih besar? Mana besar dosa judi atau membunuh? Taib. Korupsi misalnya. Ya, korupsi dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mana boleh dosa korupsi pada dosa bunuh orang? Hilangnya keamanan. Maka oleh sebab itu, maka tidak boleh melakukan pencegahan kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ya, sama dengan uang, ya, maju anak tapi pagaran di rumah banda. Ya, anak-anak mau bekerja dia banyak pagaran. Biasa kan tak ada. Hanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlambat masak, jatuh tolak 3. Ya, kesalahan yang kena tapi mungkarnya besar. Nah, kemungkarannya besar sudah itu bau manyose.
Anak tak sejapui dah mu kawan japui nah. Makanya kalau monggok jangan pulang koma. Jangan cana satu-satu ni. Monggok kamu sajilah. Siko bolehnya ya? Boleh siko. Mana monggok boleh nginap siko. Ada tampil. Masya-Allah. Alah mana monggok datang saji Al-Madinah. Nanti bisa dibuat apanya dia kok bertanya keluarga sedang orientasi. Iktikaf atau orientasi dah selesai. Jadi kalau seandainya kau mama itu memang harus pakai japui prosedurnya. Kan ya, Jo? Tapi kalau mau saji tidak japui boleh habis pulangnya mau ya? Dah lah dingin lah dah lolok mau saji dong nya. Dia lah teragak lah nempuh pulangnya tu dia. Alhamdulillah. Jadi siapa nak monggok jen ke mama. Ya lai kah? Kamu saji. Nah. Ini apa penyapit kamu saji tak le maluan. Manakah ayah nak lambat pulang hanya lambat pulang. Di mana di Masjid Al-Madinah? Pengajian tu katnya banyak pengajian situnya. Ya tu. Alhamdulillah. Ya selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang kedua adalah melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka haram dilakukan. Yang ketiga adalah bisa melahirkan kemungkaran yang sama. Kemungkaran yang sama. Nah, di situ seperti kata Imam Al-Qayyim dan rahimahullah ditimbang-timbang. Mana di antara keduanya yang lebih mudah untuk dihilangkan, maka dimulai dengan itu. Yang lebih mudah dihilangkan dimulai dengan itu. Andainya kemungkaran yang ini mudah, maka ini kita ini kan. Itu ijtihad orang yang akan mengingkari. Dan yang keempat adalah mencegah kemungkaran, menghasilkan kemungkaran yang lebih kecil. Maka berlaku kaidah irtikabu akhaffid dararaini. Ya, karena memang syariat itu datang untuk memperbanyak kebaikan atau menyempurnakannya dan mencegah keburukan atau menguranginya. Ya, atau menguranginya. Misalnya anak awak narkoba, ya, sudah itu ditogang, bobanya jadi pamali bokojo. Mana sanang tu? Mana kadang narkoba betul mali kojo. Nya ndak lewo kau dua nengok dia tu nah. Penyogan kan ndak lewo nengok orang. Kan ndak jarak. Tapi tentu lebih berbahaya narkoba. Maka kita ambil mudarat yang kecil ini dulu. Yaitu janganlah mali-mali lang kojo, tapi jangan sampai merusak menghirup narkoba. Cadu maji, jangan lu kalu lah. Ya, contoh gadi di pinggir tak masalah nak. Padanya kalu tapi buat kemungkaran. Atau misalnya, dan kalau tidak boleh, auzubillah ya, berzinanya, tidak nikah selama-lamanya. Ajaklah jen nikah lah, tapi jen berzina. Kerana lebih besar dosa berzina daripada meninggalkan menikah. Tapi tak mungkin tu dah. Kan ya? Jadi tidak menikah itu dia berzina aja ke. Makanya capek ni nikahkan beobek tu kenya. Dah kaum muslimin dan doakan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan orang-orang yang seperti itu. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu an la haula la haula Allahu akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 martabat, 4 tingkatan. Pertama, langsung hilang itu wajib. Kemudian berganti dengan kemungkaran yang lebih besar itu haram. Yang ketiga adalah berganti dengan kemungkaran yang seimbang. Maka berijtihad orang yang akan melakukan mana yang lebih mudah dihilangkan, dimulai dari situ. Yang keempat adalah berganti dengan kemungkaran yang lebih ringan, dan ini disunnahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau menyambung, wa ati'a man wallahu Allahu amrakuma, dan taatlah kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian, menjadi pemimpin kalian. Malam tud'aya ila ma'siyah atau tud'awa ila ma'siyah, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Karena hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat pada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini, sekali lagi, disuruh kita berbuat maksiat. Itu kan maksiat, kemungkaran. Ada orang yang menyuruh kita berbuat maksiat, itu mungkar atau bukan? Mungkar. Sahih? Nah, apakah kemungkaran ini kalau kita cegah melahirkan kemungkaran yang lebih besar? Bagaimana hukumnya?
Hah? Bagaimana hukumnya? Yaitu mencabut diri dari baiat. Artinya tidak lagi taat pada waliul amr. Dalam bahasa Jawa memberontak atau melawan. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Memberontak lebih besar. Apa sebab? Karena ini jelas dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun kemaksiatan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka. Dan kewajiban kita adalah tadi sabut tadi menjauhi. Kan tidak mesti kita taat dalam berbuat maksiat. Misalnya pemerintah kita mengundang kita untuk acara konser di malam takbiran. La haula wala quwwata illa billah. Ada konser di malam takbiran, tak baik tuan. Tak konser lah. Menghadirkan bidu wanita. Ya, ini memang gara-gara Nabi punya seorang musisi ini yang bahaya hasilnya, itulah masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Jadi di malam takbiran orang sudah pakai musik bertakbir dan yang tampil adalah para akhwat. Para akhwat. Jadi apanya bunyi takbiran mana? Pokoknya diiring dengan musik. Yang penting isinya kan, kalau isinya baik, musiknya baik. Kalau isinya buruk, musiknya haram. Sekarang takbiran baik enggak? Baik. Kalau gitu musiknya ini yang jadi masalah. Makanya tolonglah dicabut kaedah itu kembali, nanti tambah banyak nih. Ini sudah ada pula grup baca Quran pakai keroncong dengan langgam. Al-Quran baik isinya kan? Baik. Kalau siapa yang akan melarang nanti? Yang dibaca Al-Quran. Kan kaedahnya kalau isinya baik, musiknya halal. Baik. Kalau seandainya isinya buruk, maka musiknya buruk. Sekarang Al-Quran baik apa tidak? Baik. Makanya musiknya a'udzubillah dari kaedah syaitaniyah ini. Ini kaedah syaitan. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka kita sangat kesalkan dan menyesalkan fatwa-fatwa yang menghasilkan kemungkaran demi kemungkaran ini. Orang selawatan, selawat baik enggak? Baik. Terus musiknya, kan ada yang mengatakan hukum itu tidak berkaitan dengan alat katanya, tapi berkaitan dengan orang. Kalau dikaitkan dengan yang baik, baik. Kalau dikaitkan dengan buruk, buruk. Ya Syekh, itu khamar itu termasuk alat juga kan? Jadi khamar haram apa tidak? Ya haram. Kalau Nabi sudah kena haram, ya haram alatnya, walaupun tak digunakan. Maka Imam Nawawi nampak lebih paham. Imam Nawawi bilang tidak boleh alat musik diwariskan. Tidak boleh alat musik dihadiahkan. Tidak boleh alat musik dihibahkan. Tidak boleh alat musik dijual. Tak boleh alat musik dibeli. Tidak boleh alat musik diwakafkan. Nah, tahu cara? Tutlab. Ada kalau subuhat lah Imam Syafi'i mengatakan begini-begini. Rupanya terjemahnya pun dipelintir pula. Imam Syafi'i mengatakan idza kana la yasluhu illa lidharbi fal wasiyatu batilah. Bila seandainya, ini bahasa Imam Syafi'i, kalau seandainya tak bisa digunakan kecuali untuk dipukul, yakni untuk alat musik, maka wasiatnya batal. Ini orang yang berwasiat meninggal punya alat musik. Lalu kalau alat itu tak bisa digunakan kecuali untuk musik saja, maka wasiatnya batal. Tidak boleh ditunaikan. Dan bila alat itu yasluh li ghairi darbi, bisa digunakan untuk selain dipukul, artinya selain untuk musik, maka fal wasiyatu jaizah atau sahihah, maka wasiat itu boleh atau sah. Artinya
diwasiatkan untuk kegunaan selain musik. Berarti hukum berkaitan dengan alat atau tidak? Berkaitan dengan alat. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak berkaitan dengan alat, keliru besar. Dia keliru besar karena permasalahan kita bukan pada penggunaan tapi pada alatnya itu. Makanya lalu ini diperintir lagi terjemahannya. Dikatakan kalau terjemahan pertama, kalau alat itu tak digunakan, bisa digunakan untuk yang baik, maka boleh diwasiatkan. Di mana kalimat untuk yang baik di situ? Dia bilang li ghairi darbi. Ya, untuk selain musik. Tiba-tiba terjemahannya untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau tak bisa digunakan kecuali untuk yang tidak baik, maka wasiat tak boleh. Subhanallah. Terjemahan yang sangat keliru. Makanya terjemah itu juga fun, seni. Tidak sembarang orang bisa menerjemah. Pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia, belum tentu bisa menerjemah dengan benar kedua bahasa. Sebab saya sering menganulir terjemahan yang diterjemah orang-orang yang bernama. Ya, orang-orang yang bernama. Terpaksa saya rekomendasikan terjemahannya mesti diulang karena memperbaikinya lebih susah daripada mengulang terjemahannya. Kenapa? Karena penterjemahan itu tidak sembarangan. Jadi salah-salah terjemah bisa berubah makna dari atas menjadi ke bawah, halal menjadi haram. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada masalah tadi. Disuruhnya kita mendengar. Lalu wajib tak kita taat di sini? Subhanallah. Ulang balik. Nah, malam tud'aya ila ma'siyah. Selama kalian tidak didundang atau diminta berbuat maksiat. Kalau disuruh buat maksiat, fayajibu an tamtani'a minha. Kalau seandainya disuruh berbuat maksiat, kalian mesti tidak mau. Mesti tidak mau. Apa contohnya tadi? Disuruh ikut konser, misal. Boleh pun enggak? Tapi konser amal. Konser amal, saja. Untuk membantu Palestina. Apa aja? Wakaf. Untuk konser amal. Apa aja? Tua membuat markas Darul Hijrah misal. Apa aja? Itu bab khaltul haqqi bil batil. Itu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maka hukumnya mencampur dan elok jangan buat hasilnya. Dia ambillah tuan-tuan. Elok campur je buat. Iya. Elok campur je buat. Tak elok jadi? Iya dia. Oh, Masya Allah. Positif kali negatif hasil negatif. Masya Allah. Dia ingin rumus matematika dah cuba. Jazakallah khairan. Jadi bacaan pun elok je buat hasil buat. Walaupun namanya konser amal. Maka kita tidak boleh ikut. Sah? Baik dipaksa ikut dia. Siapa tidak ikut? Cabut KTP. Misal mana tentu kau sampai macam itu kan? Semoga tidak terjadi. Maka kita lihat. Kalau memang tidak ada jalan kecuali ikut, kita terpaksa. Orang yang terpaksa berdosa? Tidak berdosa. Siapa yang nanggung dosa? Mereka. Nah sekarang, kayak bagak kalian coba bubarkannya. Boleh tidak kita bubarkan? Apa dia tidak? Penakui? Karena kalau dibubarkan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Apa contoh? Awak ambung buku, pergi kakiannya jadi bawa deh. Bawa balok dia tu malu awak. Tak gadang? Gadang mudarat? Gadang.
Jelas? Ini kadang-kadang ada nyebut macam itu doang. Ya bagak kalian coba bubar kaliannya. Bukan masalah membubarkan, itu bukan pekerjaan kita dai, bukan pekerjaan dai, bukan pekerjaan masyarakat. Tapi itu adalah tugas yang punya kekuasaan, pemimpin, aparat. Oleh Pak, tidak cukup semangatnya lah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, tadi kembali kepada masalah tadi. Nah, sekarang orang kaum muslimin dan muslimat melihat kemungkaran pada waliul amri. Sah? Ada kemungkaran pada wali al-amri. Nabi bukan tidak tahu itu dan sudah memberitahukan kepada kita. Sah? Banyak hadis dalam masalah ini. Dalam hadis Iyad ibn Ghanm radhiyallahu ta'ala, dia katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terima, idza arada ahadukum ayyansaha lidhi sultan, apabila seseorang ingin menasihati orang yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Ya pemimpin. Maka falyakhuz biyadihi, hendaklah dia mengambil tangannya, menarik tangannya. Istilahnya dibuat tatap muka. Wala yuzhiru ala niyatan, jangan disampaikan secara terang-terangan. Tuan-tuan, ada tidak kita yang tidak berkuasa ini senang kesalahannya diumumkan di depan halayak ramai? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Padahal enggak berkuasa orang. Sah? Apalagi mereka yang punya kuasa. Makanya Nabi melihat mudarat itu lebih besar. Kalau enggak ditonjong depan ramai, siapa akan menasihati ustaznya? Ya, kalau antum sanggup datang, antum yang wajib. Kalau enggak, yang enggak punya akses wajib? Enggak. Kan Nabi sebutkan, jangan gara-gara kita tak sanggup melakukan yang syar'i lalu membuat pelanggaran syar'i. Paham enggak? Gara-gara kita enggak sanggup secara syar'i membuat pelanggaran syar'i. Enggak bisa. Nah, ini kan sudah paten dari Nabi. Oh, Masya Allah. Tanda apa? Tanda sudah? Insya Allah sudah lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi, apa namanya? Nabi sudah kasih remnya sama kita. Jangan sampaikan di depan umum. Jangan sampaikan di depan umum. Sudah itu, ada sebagian sahabat misalnya pernah menyampaikan kesalahan pemimpin di depan umum. Tentu bertentangan amalan sahabat dengan perintah Nabi. Mana ndak lun? Aku jono. Nabi SAW. Bahkan di antara cara ulama istinbat hukum, bila perkataan Nabi bertentangan dengan amalan Nabi sendiri, kalau ada, lalu tidak bisa dikompromikan, mana yang didahulukan? Tapi lah belajar usul fikih terapan. Bila bertentangan hadis qauli dengan hadis fi'li, hadis perkataan Nabi dengan hadis perbuatan Nabi, tidak mungkin dikompromikan. Mana didahulukan? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan lebih kuat dari perbuatan. Jelas dalam masalah ini, karena perkataan untuk kita, perbuatan mungkin ditafsirkan khusus beliau. Nah, sekarang perkataan Nabi bertentangan dengan perbuatan sahabat. Nabi dengan Nabi kita dahulukan perkataan daripada perbuatannya. Paham? Sekarang perkataan Nabi dengan perbuatan sahabat, mana yang dahulukan? Perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti salah tu sahabat, no? Sahabat boleh yang buat salah, woi.
mulia kecuali ijma' mereka. Kecuali ijma'. Kalau ijma' mereka tidak mungkin salah. Sebab ijma'nya umat ini maksum. Ijma'nya umat ini maksum. Maka melanggar ijma' dosa. Paham tak? Hah? Melanggar ijma' dosa. Bila sudah terjadi ijma' sebelum kita, khusus zaman sahabat, lalu kita melanggar ijma' itu, hukumnya dosa. Itu dibahas gini, panjang lagi saruah. Nah. Sebab melanggar ijma' itu adalah melanggar sesuatu yang maksum, dan itu adalah dosa. Lalu ada yang bertanya, kaum muslimin muslimat, ada mau tanya, iya le sampai ni ulama ruki umarok dunia, kan ya? Kosan jak setu lah nawo je, macam itu, ya. Ada yang datang ke Usama ibn Zaid, tahu Usamanya? Tahu Usamanya? Hah? Apa itu keistimewaannya? Masih muda sudah jadi panglima, dan anak atau kesayangan Nabi SAW, hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah. Baik, dokek kan Nabi tak? Dokek, karena ayahnya pernah jadi anak angket Nabi SAW, artinya cucu angket. Cuman karena turun ayat pembatalan mengangkatkan anak, maka tidak boleh mengangkat anak. Dulu orang menyebut Zaid itu anak Muhammad SAW, tapi dibatalkan. Itu sudah dinasakh, tidak dibolehkan lagi. Jadi kalau ada anak angkat, jangan bilang anak kita. Dan hukumnya harus jelas, tidak boleh menjadi pewaris kita. Tapi wasiat boleh. Kadang-kadang banyak lah wasiat gimana dong? Warisan gile. Nah, tapi seperti gue kan? Nah, ala kulihan. Nah, datang ke Usama, weh, ilai ba tegur Usman dunia ni. Kan aku bakal bakal khawarij kan? Cikal juga bakal khawarij. Curiganya ke sahabat. Kan tak sahabat dalam kajian sebelumnya. Mosong mereka tu khawarij sosial dia apa? Tak siko sampai nawat. Apa khawarij tu dek sosialnya? Padahal sahabat masih banyak hidup lah. Weh, indak percaya ke sahabat le. Apa dia tak percaya? Dia buat sangko tadi dia. Kalau lah buat sangko pasti tak percaya. Jadi mereka terputus sama sekali dengan sahabat. Tak mau bertanya ke sahabat lah. Apa sebab? Hah? Sahabat lu lah jadi alat pemerintah. Kan itunya bang? Kan itunya bang? Sahabat tu adalah alat pemerintah. Maksudnya ulama tu sudah alat pemerintah. Nah pemerintah kafir, alatnya tentu. Weh, jangan salah temo ndak, kau nak jadikan kau nyuang dulu. Nah, menurut mereka pemerintah yang buat dosa besar kafir. Nah ulama yang menurut mereka tidak menegur, kan menurut mereka ini ulama ini diam. Apa dia sabut diam? Tak mau demo orang. Tak mau menyampaikan di halayak ramai. Jelas? Akhirnya dicurigailah para ulama sahabat itu semuanya. Sehingga Khawarij tidak mengambil akses ilmu ke sahabat lagi. Apa sebab? Yang akunya sahabat nabinya, cuma tak condong dahulu lah. Mereka sudah dikuasai oleh pemerintah. Dalam pandangan mereka pemerintah adalah kafir. Maka alatnya ikut kafir. Faham tak? Itu tidak sosial mereka. Ini sabutnya Nabi kalau ikut cara sahabat tak sosial. Tapi kalau tidak ikut cara sahabat sosial. Akhirnya sesat mereka. Padahal sahabat masih hidup. Jelas ya? Dan itu juga penyakit Khawarij hari ini. Mereka tidak akan percaya dengan Syekh bin Baz misalnya. Tidak percaya dengan Syekh Utsaimin, tidak percaya dengan Shalih Fauzan, tidak akan percaya dengan Al-Albani. Apa sebab? Menurut mereka? Menurut mereka? Ulama pemerintah. Kalau Indonesia mereka tak akan percaya sama MUI. Majlis Ulama Indonesia. Apa sebab? Karena alat pemerintah. Terus siapa percaya oleh?
Hah? Imam Abu Fulan, kan? Imam Abu Fulan yang dibayar oleh mereka secara sembunyi-sembunyi. Itu yang masalah kaum muslimin. Sehingga menjadi aliran sempalan dalam Islam. Nah, Usamah waktu itu sahabat Nabi. Bertanya orang Kenya. Orang bertanya kepadanya, "Ilai menasihati Utsman dunya." Subhanallah, Utsman kan dinasihati. Ya, malaikat aja malu kepadanya. Nabi SAW menjaminnya masuk surga. Tapi di mata mereka Utsman adalah penuh dengan kekurangan. Subhanallah. Lalu Usamah menjawab, apakah setiap saya menasihati beliau saya harus umumkan kepada kalian? Wallahi laqad haddatstuhu. Demi Allah saya sudah memberikan nasihat kepadanya fima baini wa bainahu. 4 mata. Apakah kami harus melaporkan kepada kalian bahwa kami telah menasihati? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin juga ketika mendengar desas-desus seperti ini, subuhat seperti ini, bahwa mereka adalah ulama-ulama umala, dalam bahasa Arabnya umala, alat pemerintah. Lalu beliau katakan, memangnya kalau kami menasihati pemerintah, haruskah kami selalu melaporkan kepada kalian? Harus. Hah? Sebab kalau harus dilaporkan, 2 martabat. Kalau diikuti nasihatnya orang-orang yang anti-Islam, Islamfobia, punya komentar lain lagi. Sah? Iya. Kalau tidak diikuti, yang ekstrim kanan akan berkomentar lain lagi. Akhirnya dalam segala keadaan tak ada baiknya. Makanya itulah sebabnya Nabi SAW suruh kita menasihati secara tersendiri, tidak dengan membuka aib di depan orang ramai. Saya yakin tak satu pun kita suka aibnya dibuka di depan orang ramai. Jangankan kita sebagai pemimpin, ya, awak saja sebagai anak, lalu oma awak nyabu awak iko depan kawan awak, sawanang lewo bang, dia tidak dapat melawannya ya, dia tidak boleh melawan juga kan, yang melawan 2 kor, tapi tetap tidak senang kita. Apalagi pemerintah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, betullah nasihat beliau di sini. Kemudian fayajibu an tamtani aminha, kalian tidak boleh ikut dosa itu, tidak boleh ikut maksiat itu, tapi wabzulat ta'ata fi masiwaha, tapi berikan ketaatan pada selain maksiat. Nah, ketaatan pada pemerintah apa saja yang harus taati? 1, bila menyuruh taat pada hal-hal yang wajib menurut syariat. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya mubah? Tidak wajib dah. Apakah wajib juga taat? Tidak. Hal-hal yang sifatnya mubah tapi bagi pemerintah diwajibkan, tidak wajib taat? Babe, buat lampu merah wajib. Buat lampu merah wajib. Nah, hilap di antara ulama. Buat rambu-rambu lalu lintas wajib. Apa dalil wajib? Wajib itu mubah. Hukum asalnya mubah, tidak ada dalil yang mewajibkannya. Nah, ketika dibuat wajib tak kita taati? Wajib. Berjalan solat kiri wajib atau mubah? Wajib. Hukum asalnya mubah. Sebab di luar orang jadi solat kanan. Orang Eropa solat kanan, orang Inggris solat kiri. Awak Inggris ikut orang Inggris. Inggris kiri itu ya. Nah. Jadi itu masalahnya. Kalau di Arab Saudi kanan. Bab mubahat. Nak solat kanan awak lalu nak solat kiri.
Itu sampai dana ya Abdul salah kanan ambil jalan tol. Itu ya selesai doanya. Nah. Jadi wajib tidak dia taati? Wajib. Jadi para ulama menyebutkan yang wajib syar'i itu jelas. Ketaatan wajib kita ikuti. Ya. Sedangkan yang mubahat, yang boleh tapi diwajibkan oleh pemerintah, wajib juga kita taati. Jangan contoh orang Apuro, contoh orang Badui itu, ya dilanggar lalu lintas dengan dia takut ada polisi. Orang apa bunyinya? Alun lahiran maklenya dan lah lalu sih kalau ada lampu merah katanya. Tidak ada lampu merah katanya. Gini orang alam atur-atur dennya. Ini dia simpun tak nawur. Kat setengah mati tu kan, sodo tak tahu. Kalian di mana ibu ininya. Jadi jenis itu. Jadi hal-hal yang memiliki surat kendaraan wajib. Dan tanya secara hukum syar'i, tidak secara hukum negara dah wajib. Tidak wajib dah. Tapi dek pemerintah wajib supaya nanti jangan ambil punya uang dek. Dia awak. Sebab kalau tidak ada nomor STNK dan bawa motor uang, asal-asalnya kan. Kan ya? Nah, maka sebabnya maka dibuat nomor kendaraan sampai nomor mesin pun dibuat, nomor rangka dibuat juga supaya nanti tidak ada orang yang mengklaim milik dia atau milik orang lain sebagai miliknya. Dan semua itu diatur walaupun secara syar'i mungkin tidak ada hukum wajibnya, tapi karena diwajibkan oleh pemerintah wajib kita taati. Jelas? Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukup demikian. Sampai jumpa kembali. Dan ini pengganti yang tidak hadir di awal bulan potang ya. Terima kasih. Dan kemarin direncanakan di akhir bulan Ustaz Fajar, tapi akhir bulan kan nampaknya kemungkinan susah karena ada acara nanti dengan masyayikh dari Arab Saudi. Kemungkinan mereka tanggal 30 itu datang ke Pekanbaru dan acara daurah. Kalau tidak mungkin rasanya saya ke sini pula, mereka datang. Ini doakan ya. Kalau seandainya nanti diundur kedatangannya, tidak apa-apa juga, tambah lagi di akhir bulan. Nah, ya Ustaz ya. Nah, tapi saya tidak janji. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.